Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Amin. Kurang keras. Thank you. Ngerti ora? Ngerti ora son? Priben. Jelas? Durung? Durung gerobak. Ibu nyuwun 1.500 biar cepet kaya. Kalau nyuwun sewu kan pas-pasan terus, nggak pernah ada kembalinya. Kapan mau kayanya? Apa nggak kepengen seperti beliau? Kepengen? Iri? Tidak boleh. Siapa yang ajarkan? Beliau, junjungan kita Nabi besar Muhammad. Apa kata beliau? Yang lisannya selalu lahir kalimat-kalimat yang penuh dengan hikmah, yang lisannya tidak pernah habis dari kata-kata yang penuh dengan kebaikan dan contoh kepada sesuatu yang baik. Karena Quran sendiri yang mengatakan, artinya Allah Rabbul Izzah, Allah Tabaraka wa Ta'ala yang berfirman dengan kalimat-kalimat yang indah. Apa kata Allah? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuy dan tidaklah Muhammad itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihil kiram, beliau berkata berdasarkan hawa nafsunya, tidak, akan tetapi merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau, ibu? Ketika kita melihat seseorang dengan nikmatnya yang sangat luar biasa, awas, hati-hati dengan sifat kepingin. Nikmat orang itu ada pada diri kita. Nikmat yang mana? Jika nikmatnya itu hanya sebatas harta atau kedudukan saja, atau wajahnya yang cantik, maka ini jangan. Kenapa begitu? Maaf ibu, nggak semua orang cocok jadi orang kaya. Jelas? Jelas? Ketika ada kalimat tidak semua orang cocok jadi orang kaya, berarti tidak juga semua cocok orang jadi orang miskin. Pak Haji mau nggak jadi orang miskin? Ditolak sama beliau. Begitu. Sudah, nikmati saja peran masing-masing, berakting saja dengan baik, lalu lakukan semua akting itu hanya lillah, untuk Allah. Selesai. Miskinnya kita jika dalam keridhaan Allah, maka yakin tidak akan pernah susah. Tidak seperti bagaimana orang memandang kemiskinan orang itu. Jika miskinnya dalam keridhaan Allah. Jika kayanya seseorang dalam keridhaan Allah, maka kekayaannya ini bermanfaat. Bagi siapa? Bagi orang banyak, bagi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Ini adalah kaya yang dalam keridhaan. Miskin tapi tidak terlihat susah, ini adalah miskin dalam keridhaan. Doa
minta kepada Allah, ya Allah, jika engkau ridho hamba ini menjadi miskin, miskinkan hamba. Berani doa begitu? Hah? Berani nggak doa begitu? Waduh. Kalau tidak berani doa seperti itu berarti tidak yakin Allah Maha melindungi. Bahaya. Jika seorang hamba dia yakin bahwa dirinya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan pernah khawatir dalam bentuk apapun. Temukan Allah dalam kesusahan dan temukan Allah dalam kesenangan. Itulah hakikat sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, dia akan menemukan Allah. Ketika dia susah, sekalipun dia akan menemukan Allah. Itulah sejatinya seorang hamba. Ketika dia senang, senangnya tidak akan membuat lupa. Dan ketika dia susah, susahnya tidak akan menjadikan dirinya murka kepada Allah. Tidak sedikit orang yang susah, jatuh miskin, lalu kemudian murka kepada Allah. Dan tidak sedikit orang yang dikayakan oleh Allah, lalu justru hartanya menjadi penghalang. Tembok yang tinggi, lebih tinggi daripada ini, tembok yang tebal, lebih tebal daripada tembok yang ini, menjadi penghalang untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada manusia yang mengaku kuat, seketika itu dia sedang berbohong. Tidak hanya membohongi dirinya, membohongi orang lain, terutama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira Allah bisa dibohongi nggak? Tapi kita manusia bisa bohong nggak dengan Allah? Kita sebagai manusia bisa bohong kepada Allah enggak? Bisa, tapi Allahnya bisa dibohongi atau tidak? Tidak. Seorang akuntan sehebat apapun masih bisa ngebohongin orang. Itu ketawanya bahaya itu. Tapi ketika Allah, suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau tersenyum hampir nyaris tertawa. Kenapa? Karena beliau mendengar riwayat Jibril alaihissalam. Jibril menyampaikan satu cerita, ya Muhammad, nanti di yaumil mahsyar, di hadirat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang hamba yang mengatakan apa? Ya Allah, aku tidak mau dihukum dengan sesuatu yang tidak ada buktinya. Kata Allah, ya. Lalu siapa yang menjadi saksi bagi aku? Dirimu dan malaikat yang mencatat. Dia diam. Allah berfirman dengan sebuah perintah. Hei mulut, diam. Mulut disuruh diam. Yang biasanya ketika di bumi ini paling hebat membela diri, dari ujung kepala sampai ujung kaki luar dalam adalah diri. Diri siapa? Diri sendiri. Ketika di dunia ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mata, ini paling hebat membela perbuatan telinga, ini paling hebat membela perbuatan tangan, ini paling hebat membela perbuatan mulut, ini paling hebat membela perbuatan kaki, ini paling hebat membela perbuatan apa? Ini yang bela. Seharusnya, ini kalau bicara seharusnya ya, nyuwun sewu para alim ulama, mohon maaf lahir batin ya. Seharusnya, kalau kita bicara seharusnya imbal balik, imbal jasa, di yaumil mahsyar,
Karena tangan paling sering dibela perbuatannya sama mulut. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mulut untuk tidak bicara dan terkunci, lalu anggota tubuh yang lain bicara, kan seharusnya ini tangan terima kasih, bekerja sama yang baik di hadapan Allah. Jangan cerita, kan di dunia dibelain sama mulut. Cerita. Hati-hati. Allah punya intel di seluruh tubuh kita. Ini tangan menjadi intelnya Allah. Ini mata menjadi intelnya Allah. Ini telinga menjadi intelnya Allah. Ini perut menjadi intelnya Allah. Kemaluan menjadi intelnya Allah. Kaki menjadi intelnya Allah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kemudian Allah perintahkan, mulut diam, silakan yang lain bicara. Tangan cerita lancar. Ya Allah, ini tangan anak muda nih ya. Ya Allah, waktu di kamar mandi, kanan apa kiri ya? Weh bro, mana bro? Weh, oke bro? Yo tangan cerita. Aduh, ini kaki cerita lancar, semuanya tidak ada yang ditutupi. Lalu ketika dia sudah cukup berceritanya, kata Allah, udah diam, sekarang mulut bicara. Mulut yang ngomel, kurang ajar loh, bukan terima kasih, waktu di dunia kan gue tutupin, kenapa lu sekarang ngomong? Itu Rasul tersenyum mendengar cerita dari Jibril seperti ini. Orang keton. Aduh, mohon maaf lahir batin. Yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Jeffrey tidak lebih baik dari anak-anak ibu. Tidak lebih baik dari suami ibu. Hanya kebetulan hari ini ada perintah dari Allah untuk datang ke tempat ini untuk bicara. Kalau Jeffrey yang bicara, yakin tidak akan bisa ngomong. Karena kerjaannya si Jeffrey senangnya bikin maksiat, bikin dosa. Jeffrey, siapa bu? Kurang ngajar loh. Jeffrey. Kalau di Jawa dipanggil Jeffrey. Kalau di Tasik dipanggil Jeperi. Tuh ya, orang kalau sudah terlalu lama namanya nempel dengan pangkat, lihat saja sebuah stiker kalau sudah nempel lama, dicabut, ditarik, bekasnya ada tidak? Tidak seketika begitu saja dicabut, hilang, bekasnya ada. Orang kalau kelamaan ditempel jabatan, sekali waktu dipanggil tidak dengan jabatannya, kedudukannya, awas, hati-hati. Kalau susah baru perlu ibadah. Enggak. Susah ibadah, senang ibadah. Ibadah bukan kalau ada perlunya, bukan. Senang kayak lupa kepada Allah, begitu susah baru angkat tangan. Ya Allah. Saking susahnya udah nggak ada kalimat doa lagi, cuma Allah, susah. Saking susahnya hidup. Tanya beliau, Pak Haji nggak langsung kaya sama istrinya? Tanya. Bohong kalau beliau tidak pernah mengalami masa krisis seperti ini dengan doa. Ya Allah, susah. Ya Allah, susah. Wow. Masa krisis itu wajib dilalui oleh orang yang namanya manusia. Karena itu bagian dari skenario cerita tuntutan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, kepada yang diciptakannya yang namanya manusia yang dititipi akal dan nafsu. Akal akan melewati masa krisis, nafsu selalu dalam kekrisisan. Itu dia. Ya bu, hei, bu,
Apalagi kalau doa utangnya banyak ya Bu, sujudnya panjang, itu lama sujudnya. Ya Allah, aduh ampun ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Ada yang ketok pintu. Oh ya Allah, ini pasti yang lagi utang nih. Aduh, baru juga dapat. Udah ada yang mau pinta lagi. Ya Allah. Padahal tetangga pengen minjem panci. Tapi sudah ketakutan hidup. Lihat orang yang punya utang. Yang dekat jadi jauh. Mau pergi ke pasar, harusnya cuma belok kanan, 5 rumah, 7 rumah sampai ke pasar. Karena punya utang sama 2 rumah setelah rumah kita, akhirnya jalannya kemana? Muter ke belakang. Wah, setengah kampung dilewatin. Kenapa? Takut dilihat sama yang punya utang. Susah hidup tuh. Hutang kepada manusia bikin pusing, hutang kepada Allah padahal banyaknya luar biasa. Tapi sampai detik ini tidak pernah difikirkan bagaimana cara membayar hutang kepada Allah. Urusan utang kepada Allah, mohon maaf lahir batin, jangan yang miskin, yang kaya aja utangnya banyak sama Allah. Jangan yang cuma rakyat biasa, pejabat aja utangnya banyak sama Allah. Jangan yang ustadz juga sama. Ustadz dengerin, aduh sama, cuma nggak ketahuan aja, dikiranya ustadz soleh aja udah. Model kayak begini ketolong baik sangka orang, wah itu Jeffrey pasti soleh. Ketipu. Ketipu. Aduh, ya Allah ya Rabb. Capek. Aduh, situ enak. Sini kan mesti mikir, habis ini mau ngomong apa lagi nih. Orang keton. Lumayan pulang dari Cilacap dapat bahasa orang keton. Ya Allah ya Rabb. Ayo. 3 kewajiban, 5 keperluan. Jangan terbalik. Jangan 5 kewajiban, 3 keperluan. Allah buat kewajiban hanya 3, nggak banyak-banyak. Allah buat keperluan banyak, karena Allah tahu yang namanya manusia selalu banyak keperluan. Itu. Yang pertama apa? Ibadah. Ini kewajiban, bukan keperluan. Kalau ibadah dijadikan keperluan bahaya. Begitu ada susahnya saja perlu ibadah, ini bahaya. Begitu senang Allah ditinggalkan. Padahal Allah sumber kebahagiaan, Allah sumber kesenangan. Dari mana itu kesenangan didapat oleh manusia kalau bukan dari Allah Jalla Jalaluh? Oh. Ibu, Bu, ini mengambil nafasnya siapa ini? Mengambil nafas ciptaan siapa? Kalau saya bilang mengambil nafasnya Allah, nanti jadi pertanyaan, Allah punya nafas? Wah repot. Jadi secara umum saja, kita sedang mengambil nafas ciptaan siapa? Allah. Bayar apa gratis? Gratis. Gratis. Gak bayar. Betul nggak? Gembel. Orang kaya boleh gembel dengan orang kaya depan-depanan, boleh, nggak apa-apa, boleh. Dalam satu ruangan bos sama karyawan bernafas sama-sama, dapat hak yang sama, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jenderal sama yang kopral duduk dalam satu ruangan, hak nafasnya diberikan oleh Allah sama, tidak dikurangi sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul nggak kira-kira? Jangan dibetulin dulu, mikir dulu. Jenderal bernafas, kopral dari belakang. Iya kan? Gratis. Manusia saja yang memperdagangkan.
Begitu masuk rumah sakit, satu oksigen berapa? Satu oksigen. Makanya yang susah, kalau bisa jangan sakit. Hei, yang susah, ada yang susah nggak? Yang miskin, makan aja bingung, mau bayar rumah sakit. Untung Pak Bupati punya program gratis ya rumah sakit ya, ya, gratis, gratis bener nih, gratis bener apa bener gratis? Ada askes ya, askes, asuransi kesehatan. Itu tandanya pemimpin yang peduli. Insya Allah betul-betul bisa dirasakan ya. Amin ya Rabbal. Kalau belum bisa dirasakan, sabar ya, ya, sabar ya. Sabar nggak? Sabar itu sampai dicabut nyawa. Sabar itu tidak ada batas. Yang membuat batas manusia. Karena apa? Keterbatasannya. Itu. Oke, kita balik lagi. Jadi ibadah itu bukan perlu. Miskin baru perlu ibadah. Kaya tidak perlu ibadah. Karena ibadah ini adalah kewajiban. Kaya wajib ibadah, miskin wajib ibadah. Kan seperti itu. Meskipun ada ibadah berjamaah, salat berjamaah, tetap tanggung jawab masing-masing kepada Allah. Itu hakullah. Allah wajib disembah. Bukan karena Allah kepengen disembah, tidak. Tapi kita yang butuh kepada Allah, bukan Allah yang butuh kepada kita. Kita yang butuh kepada Allah. Tidak percaya silahkan dibuktikan perkara butuh dengan tidak butuhnya. Hati-hati dengan sebuah kesadaran. Kadang-kadang orang berpikir terlalu percaya diri bahwa umurnya bakal panjang. Gak ketika masih sehat, masih punya kesempatan, ibadah yang paling mudah untuk ditinggalkan. Ibadah itu macam-macam. Ibadah yang berefek kepada kepribadian, ibadah yang berefek kepada lingkungan masyarakat, ini adalah ibadah. Sudah sholat belum? Sudah. Apakah benar sudah sholat? Ini pertanyaannya. Kalau saya belum pernah sholat, ibu, bu, si Jepri belum pernah sholat, belum pernah sholat yang benar, sholatnya masih kacau. Mau mengaku sholat yang benar susah. Apalagi ketika disambungkan dengan nilai akhlak. Karena inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah pelakunya yang salat itu dari berbuat keji dan mungkar. Ketika salatnya sudah berbuat kejinya terus, ketika salatnya sudah mungkar terus, pertanyaannya, apakah sudah salat? Itu dia. Apakah sudah ibadah? Ibadah itu kan pengabdian diri, penyembahan secara total kepada Allah dalam bentuk yang begini, dalam bentuk yang kemana-mana. Ibadah. Jadi yang pertama ibadah, kewajiban yang pertama ibadah. Kewajiban yang kedua khalifah. Apa khalifah artinya? Khalifah artinya adalah pemimpin. Pemimpin yang gimana? Pemimpin yang bagaimana yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah presiden? Bukan. Apakah gubernur? Bukan. Apakah bupati? Bukan. Apakah camat? Bukan. Apakah lurah? Bukan. Apakah RW? Bukan. Tapi khalifah yang dimaksud pemimpin di sini adalah apa? Diri ini. Dan ketika Allah ini kalau pakai terjemahan enak-enak aja nih Pak, mau panjang mau pendek ya. Tapi begitu dibaca Qur'annya panjangnya kelewatan, diomelin sama tajwid.
ya kan? Diomelin sama tajwid, pelanggaran hukum lalu lintas dalam pertajwidan. Orang baca Quran hukum tajwid itu hukum lalu lintas. Jadi ketika orang berjalan seperti seorang yang berjalan dengan mengendarai kendaraan, lalu dia harus patuh kepada hukum-hukum. Verboden, nggak boleh lewat. OS, tidak boleh berhenti. Di Quran juga ada. Jadi hukum lalu lintas mengambil daripada hukum tajwid sebetulnya tanda-tandanya. Boleh langsung, boleh terus. Ya kan? Seperti itu. Ini Masya Allah. Luar biasa itu. Aduh, Allahu Akbar. Nah, sama ketika orang belajar baca Quran, seperti orang baru belajar naik motor, sabar dulu, jangan main ngebut aja, yakin pasti salah. Dinikmatin tuh bacaannya satu-satu, makharijul hurufnya dipenuhi haknya, sifatul hurufnya dipenuhi haknya, dipenuhi baik-baik. Kan gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan orang berlalu lintas. Wa idh qala, dan ketika Tuhanmu Allah, siapa Bu? Allah, Allah, Allah Rabbi anta ya Rabbi, Allah Rabbi anta ya Rabbi. Semua Allah Rabbi anta ya Rabbi, Allah Rabbi anta ya Rabbi. Ayo, Allah Rabbi anta ya Rabbi, Allah Rabbi anta ya Rabbi. Allah, 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 Allah. Cuma nama ini Bu yang bisa bikin tentram. Ya, coba zikir presiden, belum tentu tentram. Presiden, 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 presiden. Oh, dicoba aja. Pak Presiden juga kalau disebut gini senyum beliau, karena sadar diri, bukan saya yang pantas untuk dibuat zikir. Tuh kata beliau, yang seorang presiden mengatakan seperti itu, bukan saya. Betapa tahu dirinya seorang hamba, bohong kalau nggak terus mulia di sisi Allah. Perkara besok pensiun itu urusan jabatan di mata manusia. Yang penting kemuliaannya nggak pernah pensiun di hadapan Allah, itu saja. Ya, kalau nggak salah kata orang besok ini yang diucap menjadi kalimat ta'ajjub, menjadi kalimat ta'ajjub. Apa kalimat ta'ajjub? Kalimat ta'ajjub itu sesuatu yang diucapkan oleh manusia saat dia terkaget-kaget. Kalau kita kepengen tahu isi hati seseorang, lihat saja ketika dia kaget, siapa yang disebut. Yang latah beda. Kalau yang latah lain ya, nggak sama ya. Tapi ketika di sininya Allah, 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 begitu kaget Allahu Akbar. Ya Bu, kalau keserempet duit, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo kita balik lagi. Dan ketika Tuhanmu berfirman, berkata-kata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan khalifah. Siapa khalifah? Pemimpin. Yang mana ini pemimpin? Diri sendiri. Siapa yang dipimpin? Mata. Siapa yang dipimpin? Mulut. Siapa yang dipimpin? Telinga. Terus sampai ke bawah. Jangan sampai mata yang memimpin. Kalau mata yang memimpin, saenake dhewe. Kalau mulut yang memimpin, akan ngomong apa saja, nggak peduli itu menyakiti atau tidak. Tapi ketika mulut dipimpin, mata dipimpin, semua dipimpin, ada dalam ketertiban dan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selebihnya si khalifah ini besok jadi suami, dia memimpin keluarganya. Besok diangkat jadi lurah, dia memimpin masyarakatnya. Besok diangkat jadi gubernur, dia memimpin masyarakatnya. Terus diangkat jadi presiden, pemimpin perusahaan, dia memimpin orang lain. Tapi intinya adalah apa? Memimpin diri sendiri dulu. Tidak akan mampu seseorang memimpin orang lain kalau dia tidak mampu memimpin dirinya.
Ya Bu. Yang ketiga, apa yang menjadi kewajiban manusia adalah dakwah. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah Allah ciptakan di antara sekian banyak umat-umat yang lain. Apa kebaikannya? Apa yang membuat mereka menjadi terbaik? Selalu mengajak kebaikan kepada orang dan mencegah daripada keburukan. Jadi karyawan, bawa nilai dakwah ke kantor, ngajak kebaikan, cegah keburukan. Jadi apapun bawa nilai dakwah. Jadi bicara dakwah bukan cuma bicara ustaz, tapi kewajiban individu diri pribadi mendakwahi diri dan mendakwahi orang-orang yang ada di sekeliling. Itu dia yang menjadi 3 kewajiban. Yang pertama ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang kedua khalifah. Yang ketiga dakwah. Ini 3 kewajiban yang wajib terus dijalankan dan dipenuhi. Kalau ini sudah dijalankan dengan baik, istiqomah, profesional, terus menuntut diri untuk melakukan dengan penuh tanggung jawab dan hanya mencari keridhaan Allah, maka tidak usah khawatir dengan 5 keperluan ini. Apa 5 keperluan ini? 1, masyrubat wa makulat, makan sama minum. Ini baru keperluan, makan sama minum. Kira-kira kalau kenyang perlu makan enggak? Enggak perlu. Kalau orang kenyang disuruh makan, dipaksakan makan, yakin makannya basa-basi. Sementara Islam tidak pernah mengajarkan basa-basi. Makanya Mas, kalau besok bikin kopi, tinggal 1 kopinya, nggak ada yang lain, datang orang jangan suka nawarin. Soalnya tinggal 1. Islam nggak kenal basa-basi. Ketika nawarin, Mas kopi Mas, itu betul-betul nawarin, bukan basa-basi. Nggak ada di sini nawarkan di hati, mudah-mudahan nggak mau, mudah-mudahan nggak mau. Enggak. Nah, Islam nggak ngajarkan begitu. Ketika menawarkan di sini betul-betul diterima, malah di sini nyuruh. Ketika diambil ya sudah. Makanya kalau hanya sekedar basa-basi, barang yang tinggal 1 lebih baik nggak usah ditawarkan. Jelas ya? Jelas? Yang pertama, keperluan yang pertama masyrubat wa makulat, minum dan makan. Keperluan yang kedua apa? Malbusat, pakaian. Keperluan yang ketiga apa? Maskunat, tempat tinggal, rumah. Bukan perkara besar kecil, tapi yang penting punya. Terus yang keempat, markubat, kendaraan. Yang kelima, mangkuat, menikah. Ini keperluan. Seandainya yang ketiga tadi kewajiban betul-betul dipenuhi, insya Allah yang 5 ini tidak usah khawatir. Amin ya rabbal, amin ya rabbal, amin ya rabbal. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mumpung kita masih hidup, nggak ada jaminan sampai besok pagi kita masih hidup. Kematian datangnya mendadak dan tidak pernah bilang-bilang. Berapa kali sering kejadian, padahal tadi malam duduk di sebelah sama-sama, tiba-tiba besok terdengar kabar meninggal. Apa yang kita ucapkan? Ya Allah, padahal tadi malam masih di sebelah saya, nggak kelihatan wajah-wajah orang mau meninggal, tahu-tahu mati. Kita ini hanya sekumpulan orang-orang yang sedang sibuk mencari jalan pulang. Ya, kita ini hanya sekumpulan orang-orang yang sedang sibuk mencari jalan pulang. Kita sedang sibuk mengumpulkan bekal sekarang. Kira-kira bekalnya apa? Bekalnya harta. Betul kalau hartanya dijalankan di jalan Allah. Bekalnya adalah ilmu. Betul ketika ilmunya bermanfaat. Tapi kalau bekalnya hanya harta,
tapi harta tidak membawa kepada kebaikan, mohon maaf lahir batin, sudah banyak bukti orang meninggal diantar sama yang tiga. Yang pertama harta bendanya, yang kedua sanak saudaranya, yang ketiga amalnya. Lihat, yang hari ini naik mobil mewah, begitu besok meninggal, mobil mewahnya yang naikin yang hidup-hidup, yang mati pindah ambulan. Gak percaya, buktiin besok. Ayo silakan, kalau mau duluan, saya ntar aja ya. Ya Allah, masih banyak PR. Kemarin waktu di mobil sendiri bisa setel musik macem-macem. Yang anaknya masukin lagu setel ya CD Rumor. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Saya ingat ketika nyantri di Ma'had Darul Qalam, Mudirul Ma'had sekarang beliau sudah wafat. Beliau bilang, Ahmad, jangan semua jadi kiai, jangan semua jadi ulama. Harus ada yang jadi jenderal, harus ada yang jadi pejabat, harus ada yang jadi pengusaha, jadi hakim, jadi jaksa, semua. Yang penting hatinya santri. Kan kalau pejabat hatinya santri selesai, polisi hatinya santri selesai, pengusaha hatinya santri selesai, beres. Kan begitu. Wah, kalau semua jadi ulama repot, gak bisa. Nah, inilah kehidupan yang seandainya tidak pandai-pandai, aduh ya Allah, maka berjalanlah seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya. Lihat bagaimana orang yang berjalan di atas jalan yang banyak duri, banyak belingnya. Oh, akan hati-hati, pelan-pelan. Jadi seperti itu. Ya, kita nggak tahu malam ini atau besok. Pastinya siapapun yang wafat tidak akan bawa apa-apa. Hari ini boleh bangga naik mobil yang bagus, musiknya disetel sesuai dengan selera. Tapi besok musiknya cuma satu, ngingung ngingung ngingung, nggak bisa diganti, nggak bisa. Pak ganti nyenen tawongan halintang cabaku aku apa ujungnya apa? Apalnya setengah-setengah. Nah, nggak bisa. Nyengong, nyengong, nyengong. Hanya itu. Diam saja. Sekarang boleh pakai baju kaftan, besok kafan. Oh, yang pakai kaftan, T-nya saja dibuang, hanya tinggal kafan. Warnanya sama. Sama. Ya, sama. Kendaraan yang terakhir apa? Pundak sahabat. Ketika sudah berada di apa ini? Katil, apa? Keranda. Pasaran. Apa? Kas. Ya itu. Susah ngomongnya. Kasur raga. Kasur. Oh ya ya ya, ngerti. Kasur raga. Wow. Kendaraan yang terakhir pundak sahabat. Mobil parkir di tempat parkir yang boleh masuk ambulan. Makanya kalau kepengen mobil pribadi bisa masuk ganti ambulan. Dari sekarang biasain naik ambulan. Setiap hari setel ngik nguk ngik nguk. Nah iya biar tahu. Begitu sudah ada di pundak sahabat-sahabat sebagai kendaraan yang terakhir berada dalam kasur raga. Siapa yang mengantar? Sanak saudara, istri semua. Istri yang kemarin dibela mati-matian. Mana mau ikut di kubur? Nah,
Bu, kalau suami meninggal, ibu nangis nggak? Nangis? Yakin? Nah, kalau ibu meninggal, suami nangis nggak? Ah, Pak sudah dapat izin dari mereka, nggak usah nangis. Mereka curang. Kita bilang suami meninggal, istri menangis nggak? Menangis. Nunjukkan perasaannya. Kita balik pertanyaannya, istri meninggal, suami menangis enggak? Mereka yang jawab juga enggak. Ya sudah, nggak usah nangis besok Pak, biarkan saja. Mereka sudah ngomong kok. Nangis Bu, nangis, kan ada lagunya tuh. Suami menangis, kan ada kan? Sebelah mata sambil mencari siapa gantinya. Rasain loh, rasain. Wajar. Loh, yang di sini merasa tersinggung. Kenapa? Karena masih ada nafsu. Yang namanya nafsu sifatnya ingin memiliki sendiri. Lah kalau sudah meninggal, nafsunya tidak ada. Yang ada hanyalah kesadaran. Barzah. Ketika seseorang masuk dalam alam barzah, dia ada pada pertengahan. Dia mampu melihat alam yang sesudahnya dan dia mampu melihat alam yang sebelumnya. Jangan yang dipikir sudah meninggal gak bisa lihat yang masih hidup. Dia tahu ini anak keturunan yang ngapain, apa dan berbuat apa. Kesadaran terhadap hukum Allah lebih besar. Karena apa? Sudah tidak ada ikut campur nafsu, karena sudah meninggal. Ketika suaminya hari itu menangisi kuburan istrinya, dia nangis. 2 hari kemudian menikah. Itu yang terjadi adalah hukum moral di antara manusia yang hidup. Tapi istrinya yang mati bersyukur kepada Allah. Kenapa? Ya Allah, alhamdulillah dia dapat istri lagi. Khawatir dia besok berzina. Karena istrinya lebih sadar hukum di dalam kubur. Sadar hukum Bu di dalam kubur, nggak ada ikut campur nafsu. Ini kan yang menghukum hukum moral, nafsu juga ikut campur. Moral belum tentu benar ketika nafsu ikut campur di dalamnya. Cuma memang hukum moralnya, ya Allah tuh suami tega amat, kuburan istri belum kering, udah nikah lagi. Tuh misalnya kayak gitu. Pernah Pak, suatu hari ada seorang suami, kenapa? Hah? Kenapa? Pernah sekali waktu ada seorang suami, saking sayangnya sama istri, setiap malam ngipasin kuburan istri. Dikipasin. Sampai akhirnya ada orang tanya, Mas, mau apa tiap malam? Datang ke sini dari pagi sampai sore, ya, sampai malam hanya kepingin ngipasin kuburan istrinya. Sudah meninggal. Nggak usah lagi seperti itu. Dia nggak merasakan doa. Bukan begitu Pak. Saya ingat pesan istri saya, kalau kuburan belum kering nggak boleh kawin loh. Jadi supaya cepat kering, saya kipasin. Aduh capek, aduh. Terlambat Bu ketawanya. Ya, semua diikat dengan cinta, makanya susah dipisahkan. Padahal selesai sudah urusan kita selesai. Dunia antara manusia dengan manusia, tapi tanggung jawab dan perhitungannya masih terus. Makanya ketika masih hidup sebisa mungkin perkecil rasa menyakiti orang lain. Karena hati-hati dengan hakul adam. Dengan hakul adam itu paling repot. Kita bikin salah sama Allah, minta ampun ya Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin azim. Wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Allah ampuni, selesai. Begitu sama manusia, maafin saya ya. Enggak. Sakit hati. Ya, sampai akhirnya ada orang yang memberikan maaf berpura-pura. Ketika lebaran, pada lebaran Idul Fitri, salaman.
maafin ya, iya sama-sama. Terus yang ini keluar, yang habis memberikan maaf, tiba-tiba ada yang datang nyamperin. Gimana tadi ketemu si Anu? Ada aja yang begitu tuh. Kenapa emangnya? Dimaafin gak? Ya gimana dong, kan di depan orang banyak, gak enak. Alah, jujur aja deh, kan gue tahu lu. Nih setan nih setan nih. Setan. Tapi bagus kedatangan dia untuk betul-betul kita tahu apakah kita memaafkan atau tidak. Kalau tidak ada orang seperti ini, nggak akan pernah tahu kalau kita sudah memaafkan atau tidak. Justru di sini ujiannya. Udah maafin. Orang yang memaafkan itu seperti orang yang bangun dari pingsan. Tadi kenapa? Ada apa ya? Kok saya di sini lupa? Si itu bikin salah udah minta maaf. Gimana? Lupa bikin apa ya? Tuh, itu namanya memaafkan. Yang namanya memaafkan itu tidak harus orang yang bikin salah datang meminta maaf. Maafkan ya maafkan saja. Nggak ada syaratnya dia harus datang dulu ke tempat saya, harus minta maaf, gue baru maafin. Itu bukan maaf namanya. Itu namanya kesombongan di dalam memaafkan. Nggak bisa diterima oleh Allah. Jadi memaafkan saja. Uji ulang sekali lagi. Yang namanya memaafkan itu tidak ada syarat. Nggak ada syarat orang yang bikin dosa harus datang kepada saya, harus meminta maaf dan disaksikan. Enggak. Ya Allah, saya maafkan. Tidak perlu ketemu orang itu. Itu memaafkan. Dan ketika ada orang mengungkit-ungkit, apa ya? Nggak tahu, lupa, tuh memaafkan. Tapi kalau masih ingat, gimana? Ya, gimana ya? Ya nggak enak deh. Coba jujur, ya sebetulnya si hati masih sakit. Seketika tidak ada manfaat itu memaafkan. Ya, oke. Yang perempuan-perempuan, kalian akan punya anak. Didik betul-betul pribadi. Karena sumbernya adalah kalian. Kalian pendendam, yakin anak akan seperti itu. Yakin. Ya Bu, ya. Bu. Ya sudah, ini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah ya, ini saja. Sekali lagi mohon maaf. Ya, mohon maaf lahir batin. Hadza min fadli Rabbi Allah. Semua ini hanya karunia titipan yang kau titipkan kepada hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.